kita lihat approval rating. Setelah langkah melakukan akomodasi politik, approval ratingnya ternyata di atas 80%. Ya. Artinya kepercayaan rakyat dan optimisme rakyat sangat tinggi terhadap pemerintahan yang akan berjalan ini. Bahkan dulu Pak Jokowi di awal-awal nggak sampai ke angka itu. Kalau kita berkaca dari pidato-pidatonya di awal, kalau nggak suka keluar gitu kan. Kalau nggak setuju dengan ide ini keluar gitu. Kami selalu punya hipotesis gini. Kalau ada foto berarti nggak ada apa-apa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Budi Ma'ruf Piliang. Dan hari ini mestinya pagi tadi saya itu sudah ada janjian dengan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang lagi ramai diberitakan masalah tertangkapnya sejumlah pegawai atau ASN di Kominfo yang sekarang menjadi Komdigi, ya kan. Nah ternyata Pak Budi Ari berhalangan datang karena mendadak ada rapat dengan Komisi 4 DPR RDP. Nah, untuk supaya kita sedang mencoba memperjelas tuduhan-tuduhan miring yang sekarang dialamatkan kepada beliau. Nah, saya mencoba mencari tahu dari teman dekatnya. Teman dekatnya Pak Menteri dengan Ari Putra. Nah, saya mau klarifikasi dulu nih. Iya. Pertama, saya junior agak jauh. Wah, agak jauh. 2008, beliau 90. Iya. 18 angkatan, ya kan? Kalau malah lebih dekat Bang Budius kan? Iya. Iya. Jaraknya cuma 2 tahun aja. 2 tahun di bawah saya. 2 tahun di Visip UI kan. Itu tapi kami ya berkawan baik dan saya banyak berdiskusi sama Bang Muni, kita manggilnya Bang Muni ya, Bang Budi Ari. Kerennya dengan Munces kan gitu. Bang Munces, ya kan. Nah, ya sejak beliau masih Wamendes dan Total Politik waktu itu lagi tumbuh-tumbuh, ya kita cukup intensif lah untuk berdiskusi gitu, Bang. Nah, Mas Ari, kita ini kan sekarang sebenarnya lagi tunggu dulu, sangat bergembira ini ya. Saya lupa juga. Apa itu? Jangan sampai saya di sini dianggap juru bicaranya. Enggak kan saya bilang teman dekat ya. Ya seperti halnya Bang Budius juga. Iya. Masih dalam lingkungan yang sama. Gitu. Satu circle lah. Kita tidak sedang membela teman. Enggak. Kita tidak sedang membela teman, tapi kita sedang mendudukan persoalan. Iya. Nah, saya sebenarnya bersama juga mungkin sebagian besar rakyat Indonesia begitu bersemangat sekarang dengan aksi-aksi dari pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Korupsi, ya kan, diberantas. Kemudian juga judi online, ya kan. Artinya apa? Garis yang ditetapkan oleh Presiden berpihak kepada rakyat itu benar-benar jalan nih sekarang, ya kan. Terakhir kita dengar juga kebijakan Presiden untuk UMKM, ya, menghapuskan seluruh hutang, ya kan. Itu kan juga jelas keberpihakan kepada rakyat. Sayang aja juga judi online. Sayang juga Total Politik gak punya utang ya. Nah, kalau nggak udah dihapus. Iya. Nah, kan UMKM kita. Mas Ari, kita pengen tahu ini komentar Mas Ari terhadap langkah-langkah Presiden yang berpihak kepada rakyat, termasuk juga memberantas judi online. Sebelum kita masuk kepada persoalannya kawan Munces ini, ya kan. Nah, komentar Mas Ari dulu sebagai penggiat di sosial media, khususnya podcast Total Politik. Nah, gini Bang, kita lihat bahwa Pak Prabowo membentuk 100 menteri. Iya. Kabinet 100 menteri lah. Ini memunculkan memori kita kepada pemerintahan Bung Karno dulu gitu ya. Yang juga 100 menteri dan kemudian Bung Karno digoyang ketika itu gitu, dan kemudian harus selesai gitu. Nah, kita melihat bagaimana upaya Pak Prabowo untuk melakukan konsolidasi politik dan akomodasi politik yang sangat bisa kita bilang sangat ugal-ugalan, semuanya diakomodir gitu. Bahkan wapres lawannya pun jadi Menko, gitu di dalam struktur kabinetnya gitu. Kalau
mungkin diberikan kesempatan lagi dibuat diakomodir, semua capres cawapres itu mungkin Akan akan masuk. jadi menterinya Pak Kalau Prabowo mau ya kan. kalau bisa gitu kan. Nah, ini agak sulit kita untuk tidak mengatakan bahwa Pak Prabowo lagi melakukan akomodasi politik yang sangat-sangat besar gitu, yang sangat-sangat kuat gitu. Jadi upaya Pak Prabowo melakukan akomodasi politik diharapkan dari menit pertama menjadi presiden, dari kick off itu Pak Prabowo udah merasa like a presiden gitu, memang presiden penuh gitu. Akomodasi politik satu. Kedua, kita lihat approval rating. Setelah langkah melakukan akomodasi politik, approval ratingnya ternyata di atas 80%. Artinya kepercayaan rakyat dan optimisme rakyat sangat tinggi terhadap pemerintahan yang akan berjalan ini. Bahkan dulu Pak Jokowi di awal-awal nggak sampai ke angka itu. Apalagi waktu awal-awal 2014, Pak Jokowi ada kisruh KMP sama KIH gitu dulu kan. Jadi agak rumit tuh gitu kan. Agak mengganggu approval ratingnya Pak Jokowi gitu. Nah, dari dua konteks ini yang kita takutkan ketika 100 menteri itu adalah langkah-langkah politik Pak Prabowo akan jadi sangat akomodatif. Ya kan? Akan banyak tindakan-tindakan yang permisif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan politik yang dekat dengan beliau atau yang mendukung beliau. Kan yang kita takut tidak ada langkah-langkah progresif karena orientasi pemerintahan ini adalah melakukan akomodasi politik. Ya kan, sehingga orang menjadi ragu apakah kabinet besar ini bisa membawa kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini mengendap. Ini yang menjadi problem gitu. Nah, ternyata dengan dukungan politik sebesar itu, approval rating yang sebesar itu juga, Pak Prabowo mengambil langkah-langkah yang sangat tegas gitu, termasuk juga dalam pemberantasan judi online ini gitu. Nah, ini yang kita takut nih. Pemberantasan judi online ini akan mandek gitu ya, akan stagnan ketika bentuk dari struktur pemerintahannya itu berupaya untuk melakukan akomodasi terhadap berbagai macam kekuatan politik. Ya, kita harus akui juga bahwa kejahatan-kejahatan besar seperti halnya judi online ini, ya kan, ini pasti tidak lepas dari backing politik kan gitu. Ya kan, ini udah keniscayaan nih, udah pasti nih, nggak perlu kita diskusiin nih. Udah bukan rahasia umum lah. Bukan, ya kan, ini udah kepastian lah ini Bang kan. Nah, akhirnya bentuk pemerintahan yang struktur pemerintahan yang akomodatif akan menghambat itu yang kita takutkan. Itu juga waktu pas kabinetnya Pak Prabowo diumumkan itu, kan saya kebetulan dekat dengan pelaku market, pelaku pasar gitu ya, memberikan political insight yang reguler terhadap para pelaku investasi di pasar modal gitu ya. Itu juga yang mereka takutkan, apakah langkah-langkah progresif, the bottlenecking gitu ya, yang selama ini mandek, yang selama ini itu berjalan lambat, itu akan dilakukan dengan struktur kabinet yang atau kekuatan politik yang sangat akomodatif ini gitu. Nah, itu yang ditakutkan oleh pelaku pasar juga. Jangan-jangan nanti kita nggak bisa kemana-mana nih karena Pak Prabowo memberikan akomodasi yang sangat besar gitu. Nah, ternyata di awal ini cukup menjanjikan gitu ya. Kita lihatlah langkah-langkah tegasnya Pak Prabowo, apalagi kalau kita berkaca dari pidato-pidatonya di awal, kalau nggak suka keluar gitu kan, kalau nggak setuju dengan ide ini keluar gitu, ya kan, itu kita dengar dari Pak Prabowo sendiri gitu. Nah, soal judi online ini juga menjadi hal yang kita takutkan tadi Bang. Ini akan menjadi bagian dari transaksi akomodasi politik di mana kabinet yang sangat gendut, yang sangat besar ini dibentuk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus sangat apresiasi gitu ya, kepedulian netizen gitu ya, kepedulian orang-orang yang menjadi aktivis sosial media itu terhadap isu judi online yang sangat mengerikan ini. Ya kan, karena ini kita
agak susah juga bedainnya antara judi sama penipuan sama perampokan ini. Batasnya udah nggak tegas lagi nih gitu. Kalau baca orang kampung kita itu pematang sawahnya udah nggak ada lagi nih. Antara perampokan, penipuan dan juga judi online ini kan udah nggak jelas gitu. Ya, langkah ini menurut saya bagian dari Pak Prabowo juga untuk menjawab keraguan soal akomodasi politik itu, dan ternyata itu langkah ini diambil, dan kita berterima kasih buat teman-teman ini yang aktivis media sosial yang terus menyuarakan. Ya itu kan juga jadi harapan kita semua, karena artinya apa? Artinya makin banyak yang sadar, makin banyak yang merasa ini akan jadi persoalan yang berat. Saya kalau di kantor dulu pinjol, Bang, di kantor saya, siapa yang terlibat pinjol itu kita SP, bahkan kita istirahatkan. Dulu pinjol loh. Karena itu memberatkan. Artinya lu gak bisa manage uang lu. Mending lu pinjam ke kantor. Akhirnya kita bikin mekanisme itu. Pinjam ke kantor. Misalnya kayak ada pegawai yang istrinya lahiran gitu misalnya. Pinjam ke kantor 6 juta, bayarnya 4 juta. Gitu kalau di kantor kami itu kebijakannya. Karena 2 jutanya misalnya subsidi dari kantor. Daripada terjerat pinjol. Kita sediakan mekanisme itu di kantor. Buat kami di Total Politik, ada satu pegawai itu kena pinjol. Sejak itu kita benar-benar dikasih SP ya? Kita waktu itu satu orang itu kita bantu akhirnya. Kita bantu satu orang itu, tapi setelah ini kita bikin kebijakan. Yang ketahuan pinjol itu kita SP, kita berhentikan, bahkan kita rumahkan gitu. Ini pinjol nih, ya kan? Yang barangnya masih jelas. Minimal kan duitnya lu masih terima gitu kan. Kalau judul ini kan duitnya banyak yang nggak bisa di-withdraw katanya. Kalau di kantor kita ada yang ketahuan langsung kita pecat, Bang. Nah, ini kan bentuk dari bahwa di level masyarakat itu sudah punya kekhawatiran yang sangat besar. Ya kan? Nggak hanya di pimpinan negara, tapi juga di pimpinan perusahaan. Betul. Itu juga sudah melakukan langkah-langkah seperti itu. Kita di Total Politik itu tegas. Pinjol tuh kena. Kalau game online masih kami tolerir lah. Online ya. Karena mereka mau beli, itu kan bagian dari industri kreatif lah kalau game online tuh. Kalau judul itu kesadaran kita udah sampai di level lebih itu. Kepada menghisap Karena lu ditipu, Bos. Lu udah ditipu, diingatin nggak mau gitu. Nah, ini yang kita lihat dari ekspresi netizen sekarang sebenarnya. Mereka pun pasti saya yakin ya gitu, dari yang suka mengkritik judi online hari ini itu sudah melakukan dari diri mereka sendiri, dari lingkungan mereka sendiri, dan tahu beratnya mengantisipasi lingkungannya itu yang terjebak judi online. Ya kan, kita sebagai perusahaan dengan 20 orang karyawan, itu kalau ada 1-2 yang terjerat itu jadi urusan kita, Bang. Ya kan? Dan itu kita rasain, dan inilah yang lagi disampaikan ke pemerintah, dan itu pula yang lagi dijawab oleh pemerintahan yang baru ini gitu ya. Keresahan yang real, yang langsung ke masyarakat gitu. Ini ada style yang berbeda dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Kalau Pak Jokowi kan dari menit awal langsung gas infrastruktur gitu. Nah, Pak Prabowo di awal itu pembersihan dulu kayaknya. Melakukan langkah-langkah yang menjadi prioritasnya adalah yang punya direct impact kepada masyarakat, kehidupan rakyat di bawah gitu. Nah, ini yang pendekatan ini yang menyempurnakan dalam tanda kutip ide keberlanjutan itu gitu. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, kenapa Budi Ari ini sangat ribut gitu ya dari awal gitu ya, bahkan dari sejak beliau Menkominfo gitu ya. Kalau saya boleh memberikan kritik terhadap kawan kita sendiri, kritik ini kan membangun kan, Bang, ya, bukan hinaan gitu ya. Memang salah satu kekurangannya Bang Budi Ari adalah beliau agak sulit membedakan dirinya sebagai pejabat publik dan juga sebagai ketua relawan. Ini komunikasi politiknya pasti akan sangat beda, iya kan?
Jadi ketika dia menjadi pejabat publik, ya, fungsi-fungsi ketua kerelawanannya masih dominan gitu. Orang masih melihat dia sebagai bagian dari inner circle-nya Pak Jokowi gitu. Ya. Ya kan, padahal juga itu tuh nggak sulit juga sebenarnya. Kita lihat orang kayak Pak Luhut gitu misalnya. Pak Luhut kurang inner circle Pak Jokowi apa selama 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Tetapi ide-ide teknokratisnya Pak Luhut dikomunikasikan dengan sangat bagus. Kita harus akui gitu bagaimana Pak Luhut sangat bagus mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan publik dari kementerian yang dia pimpin gitu. Ya. Walaupun juga kontroversial gitu kan. Nah, saya ingat dulu Pak Luhut tuh pernah ada sebuah Zoom meeting gitu ya. Di situ tuh ada salah satu gubernur dari Indonesia Timur lah, ya. Menjelaskan pakai kepala dinasnya dikumpulin semua di Zoom itu, jelaskan budaya Indonesia Timur nih kaya segala macam. Kita dengan ini kita mau mengkonservasi ini untuk mempercepat pembangunan di Indonesia Timur, maka kita butuh daerah kawasan ekonomi khusus gitu-gitulah ya. Iya. Nah, lagi ngejelasin budaya, Pak Luhut bilang gini, gubernur, tunggu dulu. Kau ini panjang sekali, ku tahu aku budaya kau bagus itu aku tahu. Udah pasti bagus budaya kau, aku percaya gitu. Nah sekarang ku tanya, runway kau berapa panjangnya? Bandara kau gimana? Berapa kapasitas bandara kau? Aduh, nggak tahu Pak. Kalau kau nggak tahu ya jangan ngomong budaya dulu. Percuma budaya kau bagus kalau ininya nggak ada gitu. Jadi Pak Luhut itu adalah contoh pejabat publik yang menurut saya dia masih kontroversial. Tapi gagasan-gagasan kebijakannya mampu terkomunikasikan dengan baik. Ya, oke. Nah, Bang Budi Ari dari awal ya memang di sini problem utamanya. Ya, karena kita lihat juga beliau jadi menteri juga. Karena kan ada humas di Kominfo Pak. Ya udahlah Bang, kalau humas kementerian ini kita tahu lah. Kita tanya aja, survei aja ASN lah. Berapa persen dari mereka yang ingin jadi kabiro humas itu berapa persen? Pasti bukan tujuan itu. Bukan pos yang jadi tujuan gitu. Nah Bang Budi Ari, menurut saya Bang Muni, itu dari awal itu 10 bulan waktu itu sangat singkat sebenarnya untuk beradaptasi menjadi seorang pejabat publik yang firm terhadap kebijakan-kebijakannya gitu. Dan ditambah lagi ya akumulasi ketidaksukaan orang terhadap Jokowi ya kan akan berdampak kepada beliau juga. Karena dianggap inner circle tadi. Iya kan? Sementara Pak Luhut ya sama inner circle, cuma ketika waktu jadi pejabatnya lebih panjang, kan lebih panjang Pak Luhut, ya kan? Dan juga komunikasi kebijakannya lebih firm, gitu kan? Lebih bisa diterima oleh publik, gitu ya. Dalam debat-debat publik dia sangat convincing, meyakinkan, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga akumulasi kekecewaan terhadap Pak Jokowi itu tidak serta-merta semuanya akan terkanalisasi ke Pak Luhut juga. Oh, gitu. Berarti sepertinya yang terjadi sekarang ramai itu bagian dari karena Budi Ari adalah bagian dari inner circle-nya Pak Jokowi. Itu salah satu faktor gitu ya. Nah, salah satu faktor yang tentu nggak bisa kita lepaskan untuk menjadikan frekuensinya semakin kencang. Satu, memang kita punya kepedulian. Kedua, dari yang punya kepedulian terhadap judi online ini, yang ngerti masalah beratnya untuk mengatasi judi online di tingkat akar rumput ini, ya kan nggak semuanya pro Pak Jokowi, pasti juga banyak yang anti Pak Jokowi juga, gitu ya, yang kritis terhadap Pak Jokowi. Nah ini suara-suara ini juga akan semakin kencang gitu, akan semakin kencang, apalagi dikait-kaitkan dengan posisi waktu Budi Ari sebagai Menkominfo. Nah, apalagi begini, ini kan beredar nih ramai sekarang di sosmed ya. Ada foto salah satu
yang ditangkap ya Ya. di Total Politik itu yang berinisial DI. Nah, jadi berfoto dengan Hasan Nasbi lagi, ya kan? Di belakangnya ada tulisan Total Politik. Nah, ya namanya orang dengan unsur ketidaksukaan ya, kemudian dijahit sebegitu rupa. Oh, berarti pantasan ini. Hasan Nasbi, Total Politik sama Budi Ari sama tersangka DI ini satu komplotan. Nah, termasuk juga ke bawah-bawah nih Total Politik. Nah, gimana Mas Ari bisa menjelaskan ini? Karena gini Bang, kita itu kan kantor itu kan terbuka. Jadi gini, kantor kita itu 2 lantai. Lantai satunya itu spesial social space. Iya. Semua orang bisa datang ke situ. Jadi saya yakin dari yang nonton ini kemungkinan pernah ada yang datang ke kantor saya. Di lantai 1. Lantai 1 tuh nggak ada yang kerja di kantor kita. Semuanya itu terbuka. Saya mau bikin itu semacam kita nyebutnya ruang temu, tapi faktanya itu ruang seminar sebenarnya. Di lantai 1. Jadi acara-acara kita biasanya sampai ke halaman belakang tuh kita taruh TV kalau lagi rame tuh. Kayak dulu itu kan pernah Pak Bambang Pacul sama Hasan Nasbi berdua. Wah, itu kan penggemarnya sama-sama banyak. Jadi tuh. Siapapun boleh datang. Iya, semuanya datang. Kemarin terakhir kita bikin bertiga tuh, Bang Hasan, Jenderal Hasan Pangkostrat, sama Wamen BUMN sekarang Pak Doni Oskaria. Ya kan? Ini kumpul tiga-tiganya. Terakhir berkumpul bertiga di Total Politik. Setelah itu ketemu lagi di Akmil nih, retreat. Tiga-tiganya. Wah, kita sama-sama Total Politik. Ya, jadi ini memang ruang yang kita buka untuk semuanya, Bang. Jadi kita nggak tahu tuh siapa. Jadi Mas Ari nggak kenal dengan yang berinisial DI itu? Gini, kadang-kadang yang orang, ini kejadian tadi malam nih. Ini tadi malam nih. Saya dikontak sama Budi. Bro, kita makan malam sama anaknya Pak Letjen Syafri Samsudin. Menhan yang sekarang? Ya, Menhan sekarang. Wah, emang mereka kenal kita? Kita itu kelemahan kita, Bang. Kadang-kadang kita nggak ngerasa kalau kita terkenal itu. Kadang-kadang itu perlu juga. Kadang-kadang, ya kan? Kalau saya sama Budi itu nggak pernah menyadari itu. Iya. Jadi kadang-kadang lebih banyak ada buruknya juga. Kadang-kadang kita omongan kita nggak diukur, atau tempat kita buka sama semuanya karena kita nggak pernah berpikir apa-apa gitu kan. Nah, tadi malam kita ketemu sama anaknya Letjen Syafri Samsudin, Menhan gitu kan. Kita makan malam, dia bilang, saya penonton Totpol dari tahun 2021 Bang. Itu baru-baru growth itu Total Politik waktu itu gitu, belum ada event, belum ada segala macam. Nah, saya tanya Budi itu di tengah-tengah meeting, mereka lagi ke toilet, ada temannya lagi kemana. Dia ini yang mempertemukan kita ini siapa? Ini ada Bang Eca namanya. Bang Eca ini ponakannya Haji Romai Rama ternyata. Kita ketemu Eca ini terakhir ternyata di kantor Total Politik, di acara kita juga nggak tahu. Saking terbukanya. Ruang Total Politik. Iya, ada ponakannya. Pernah lah suatu hari itu ponakannya di satu meja gitu ya. Waktu itu lagi panas-panasnya NU sama PKB. Ya kita nggak tahu ternyata di meja itu ya kan ada stafnya Caimin sama kadernya Gus Yahya. Di meja itu. Kadang-kadang saya di kantor kalau udah rame Bang. Iya. Saya kan ngomong opini saya offline kan suka-suka saya biasanya. Lebih liar lah saya ngomong, ngata-ngatain orang lebih parah lah gitu. Nah, di meja itu sekarang kalau udah mulai rame, saya udah mulai hati-hati ngomong. Karena saya nggak tahu peta. Itu loh kayak ada orangnya Gus Imin sama Gus Yahya. Untung yang waktu itu saya omongin soal omongannya Dr. Umar Wahid. Iya. Dokter kepresidenannya Gus Dur. Adiknya Gus Dur yang masih tersisa satu kan. Dr. Umar Wahid ngomong gini, Pak Prabowo, saran saya kalau ada acara di Akmil tuh kemah nanti Imin sama Ipul tolong dibikin satu tenda katanya kan. Akhirnya dua orang yang tegang ini bisa ketawa di situ. Untungnya omongan saya itu. Coba kalau misalnya saya ngomong liar satu
saya lebih lean ke Gus Yahya atau lebih lean ke Caimin, itu pasti akan beda tuh dampaknya. Iya, iya. Dan laporan ke bosnya masing-masing. Oh, total politik itu terlalu Gus Yahya, oh total politik ini terlalu Caimin gitu. Nah itu akan terjadi. Nah akhirnya apa? Karena saya selama ini ngerasa nggak terkenal sama Budi, ngerasa omongan kita nggak terlalu penting. Lama-lama, Bang, kita jadi makin berusaha untuk memahami peta. Termasuk juga dalam kasus DI ini. Kita nggak tahu itu di acara apa segala macam itu kita nggak tahu, Bang. Jadi ibaratnya kalau setelah selesai acara, Hasan kan terkenal saat itu Iya, ya kan. sampai Orang hari ini. Orang minta foto wajar ya kan. Iya. Kalau nggak mau dikasih foto sombong kan gitu ya. Iya. Jadi Hasan pun nggak kenal tuh dengan DI. Nah, saya nggak tahu Bang Hasan kenal atau enggak. Tapi biasanya kalau kita kenal baik, kita tuh nggak perlu foto. Nah, ini ada Itu gium asumsi lah ya. Ada gium Iya, dalam iya, politik iya, nih, iya. ada gium dalam politik. Ini buat teman-teman nih. Saya kan pekerjaan saya dulu konsultan politik Iya. dan juga analis politik untuk politisi-politisi, Bang. Misalnya nih ada pertemuan ini nih, fotonya ini nih. Kami selalu punya hipotesis gini, kalau ada foto berarti nggak ada apa-apa. Iya. Berarti nggak dekat-dekat amat ya kan. Berarti nggak ada apa-apa, gitu. Kalau nggak ada foto biasanya, kalau memang itu hal penting, biasanya orang nggak ngambil foto, atau fotonya dihilangkan, atau kontennya dihilangkan gitu. Ya, jadi seperti misalnya saya ketemu sama Gibran gitu misalnya, saya foto kan, saya posting malah. Itu bukan berarti menunjukkan yang difoto tuh dekat dengan Gibran kan, bukan begitu Bukan, ya kan? bukan, karena memang nggak terjadi apa-apa. Iya. Coba kalau saya ada saya mau bilang ada upaya jahat atau ada persekongkolan jahat dengan Gibran. Kalau saya foto, orang-orang jadi tahu apa enggak? Kan gitu, ya kan? Kalau saya ketemu Bambang Pacul gitu misalnya, ada persekongkolan jahat gitu saya sama Bambang Pacul, saya foto, orang jadi tahu dong. Iya. Gitu. Nah, seringkali misalnya kan orang taunya saya ketemu di acara-acara sama Pak Pacul gitu. Tapi kan banyak pertemuan kami yang orang nggak tahu. Karena banyak hal yang pentingnya yang kita omongin. Gitu misalnya. Iya kan? Karena banyak hal yang penting ya kita nggak perlu posting dan nggak perlu kasih tahu orang gitu. Nah, bagi saya ini ya, kalau ada foto-foto beredar, apalagi foto berdua begitu tuh, itu kemungkinan besarnya bullshit. Nggak ada Tapi terjadi bahwa apa-apa gitu. Foto Hasan dengan DI itu yang kemudian banyak ditafsirkan dengan judul macam-macam yang serem-serem gitu ya. Itu ya haknya mereka ya. Hak orang yang menafsirkan, buat kita kan nggak bisa kontrol opini dan persepsi orang. Iya. Tapi namanya foto, apalagi di tempat umum, total politik itu makanya saya bilang lantai satunya itu social space, tempat terbuka, tempat umum gitu ya. Siapapun kalau ada event tuh bisa datang gitu. Bahkan saya sampai ke level saya nggak tahu peta lagi siapa yang duduk di situ gitu ya. Ya artinya itu tempat umum kan. Iya. Kalau itu tempat umum ada foto, biasanya kemungkinan besar itu tidak terjadi apa-apa. Oke. Nah, biasanya yang terjadi apa-apa itu nggak ada fotonya. Apalagi misalnya kalau tuduhannya Hasan juga ikut membackup judi online, kan ada fotonya pula. ada tuduhan yang seperti itu Iya. juga muncul Iya ya kan gitu. Dan kemudian ada fotonya, itu kan secara politik agak sulit diterima nalar gitu. Iya. Ya gitu kalau ada fotonya. Biasanya kan kalau persekongkolan tuh orang nggak mau foto kan. Enggak. Ngapain foto? Ya nanti kita ketahuan ketemu. Gitu. Foto nggak akan diposting lah kan, Iya. kira-kira begitu. Biasanya kan saya juga sering tuh mempertemukan orang yang di publik itu Bang, itu bertentangan. Ya saya nggak usah sebut nama orang lah, tapi di publik kelahi, bosnya beda, ya kan? Habis itu kita ketemu bareng, ya kan? Ketemu bareng karena kami di Total Politik itu cukup dianggap oleh politisi-politisi itu, pertama cukup dianggap netral, Iya. kedua dianggap nggak punya kepentingan yang terlalu ketara gitu ya. Nah yang ketiga kami ini dianggap adik-adiknya. Iya. Saya dan Budi itu kalau ketemu politisi salah satu skill kita kan membuat
abang-abang ini nyaman, kemudian dia bercerita pikirannya semuanya. itu salah satu kelebihan kita gitu. Kalau Budi nyebutnya journalism of happiness katanya. Orang dibikin sur dulu. Sebuah pendekatan baru. Iya, ya, biar Bang. dia mau Oke, cerita oke, gitu kan. oke. Nah, itu orang yang di publik berseberangan itu kalau ketemu misalnya, dan ini orang-orang kelas berat gitu, ketemu, itu kalau ada yang mau foto-foto minta izin dulu tuh, karena tahu something is going on, ada sesuatu yang terjadi dalam meeting itu gitu. Oke. Tapi kalau nggak ada terjadi apa-apa, cuma pertemuan biasa-biasa aja dan tidak dirasa tidak memiliki dampak apa-apa, itu ya foto biasanya, dan juga pasti diposting di media sosial. Oke. Jadi itu ada giumnya, selama ada foto, apalagi di tempat umum, kemungkinan besar, saya nggak bilang pasti nih, kemungkinan besar, kalau tadi saya bilang pasti ya saya ralat itu. Ya, oke. Kemungkinan besar, jangan, kita nggak ada yang pasti di politik ini, bos, gitu kan. Kemungkinan besar itu tidak terjadi apa-apa. Tidak ada hal yang strategis, tidak ada hal yang benar-benar benar-benar penting terjadi biasanya. Oke, Mas Ari. Gitu. Kita agak lebih dalam lagi nih. Saat ini memang kasus judi online yang kemudian ternyata tanda kutip dibackingi oleh ASN di Kominfo, yang waktu itu menterinya adalah Budi Ari, itu kan menjadi sasaran tembak nih sekarang. Dan bahkan itu jadi bukan hanya bola liar ya, bola panas barangkali ya kan. Nah, pertanyaan publik adalah masa sih menteri nggak tahu? Ya kan? Diasumsikan ini ada pembiaran. Nah, kalau ada asumsi pembiaran berarti ini semacam komplotan, kan begitu ya. Sehingga banyak tokoh-tokoh atau teman-teman yang memang dari awal sudah mengambil jarak, membenci rejim yang sebelumnya, ya, Budi Ari di ujung tanduk, kan begitu. Nah, menurut Mas Ari, apakah Budi Ari sebagai Menkominfo tidak mengetahui ada unsur-unsur yang di aparatnya yang ada di dalam Kominfo tidak terjadi semacam apa ya istilahnya, ada penumpang gelap? Apa mungkin seorang menteri nggak tahu? Gini ya Bang ya, kalau kita lihat menteri gitu ya, menteri ini kalau di Indonesia ini jabatan yang sangat sakti nih. Ini yang cerita sama saya tuh, ini omongan yang selalu saya ingat. Nama yang cerita sama saya almarhum Ferry Baldan. Oh, oke. Ini abang yang sangat Ya, baik, kawan kita juga itu. baik banget orangnya, Iya. sangat baik, humble orangnya, dan apa ya, mentori gitu loh, apa mau ngajarin gitu, ngajarin kita yang penting-penting bukan untuk show force dia punya kekuatan, tapi ngajarin lu jangan sampai salah nih ke depan gitu. Dia pernah cerita gini, Bang Ferry Baldan nih, saking saktinya jabatan menteri ini. Nih, lu jangan salah gitu. Gue ini sering dikirimin orang, sering digratifikasi pakai perempuan katanya. Dia cerita itu. Apa kalau sekarang istilahnya sex gratification gitu. Nah, biasanya itu gua atasi dengan mindset katanya. Mindset gimana Bang? Aduh, kalau gue lihat, wah ini cakep nih perempuan nih, katanya kan. Ya namanya laki-laki kan, walaupun udah menteri kan, gak serta-merta kehilangan hawa nafsu kan. Wah cakep nih perempuan nih. Pas gue mau bertindak sesuatu, katanya kan, di otak gue tuh selalu ada alarm. Ini barang siapa yang kirim ya, katanya. Gitu, jadi dia punya benteng terhadap dirinya untuk ngatain bahwa ini ada orang yang bermaksud jelek sama gue. Walaupun itu belum tentu ada yang mengirimkan, atau memang jangan-jangan dia suka sama suka aja. Bang Ferry ganteng dan humble gitu orangnya kan. Kita tahu kan gitu kan. Iya kan? Jangan-jangan bisa jadi suka sama suka. Tapi untuk membentengi dirinya, dia selalu berpikir bahwa ada orang yang ingin menjebaknya. Oke. Ya, dengan mengirimkan ini gitu. Ini ceritanya Bang Ferry gitu. Terus dia bilang gini, yang pernah dia cerita juga, orang tahu dia suka kambing. Setelah orang tahu dia suka kambing, setiap hari
di kantornya selalu ada yang ngirim kambing. Entah sop kambing, entah sate kambing. Iya, gitu atau ya. kambing guling, ya kan? Dan dia bilang gini, semua yang masuk perut, gue batasin adalah hal yang benar-benar gue pakai duit gue. Oh, oke. Ini saking saktinya menteri nih. Orang tahu dia suka kambing aja, kambingnya yang datang, Bang. Nah, Gitu. kaitannya dengan Nah, Budi Ari gimana? ini yang mau saya ceritain bahwa menteri itu juga sama. Ketika dia lihat sesuatu nggak usah nunjuk. Ini Bang Ferry juga ngomong nih. Gue ke bandara nih lihat tas gitu. Tiba-tiba gue ke kantor. Udah ada aja. Udah ada aja Bang. Ini saya mau menjelaskan bagaimana magnetnya seorang menteri terhadap orang-orang yang berkepentingan nih. Betul. Ini poin saya itu. Jadi ketika ada sesuatu yang datang ke seorang menteri gitu ya, itu saya pastikan tidak semuanya bisa dia verifikasi. Yang bisa dia lakukan adalah membentengi dirinya, seperti ceritanya Bang Ferry Baldan tadi gitu. Nah, kedua, kalau saya melihat ini kasus kriminal murni. Ya udah, kalau kasus kriminal murni kita tunggu penegakan hukum dan lain-lain nih seperti apa. Kalau memang ada Budi Ari terbukti menerima atau menikmati itu secara sadar gitu ya, dan terbukti itu ya harus dihormati proses hukum ini, ya kan? Artinya memang benar-benar bahwa di pemerintahan yang baru ini imparsialitas dan independensi penegakan hukum memang benar-benar benar-benar berjalan gitu. Bahkan seorang menteri pun baru beberapa bulan, belum sebulan menjabat sudah tidak pandang bulu lah gitu, ya kan? Kalau memang benar ditemukan bukti, Bang. Tapi begini ya, saya terakhir podcast sama Budi Ari ini. Waktu itu di tengah-tengah podcast, videonya masih ada tuh. Kapan itu? Sebelum 20 Oktober. Sebelum 20 Oktober. Di tengah-tengah podcast berarti Budi Ari masih Menkominfo. Masih Menkominfo. Di tengah-tengah podcast dia minta stop. Stop dulu, ini off the record. Oh. Ya gitu. Jadi ada banyak hal yang dia sampaikan waktu itu gitu. Nah, dan video off the recordnya harusnya masih ada di Total Politik gitu. Dan ini kan karena kita menghormati narasumber, minta itu dipotong ya harus kita potong gitu. Ya kan? Itu bukan omongan. Jadi yang saya ceritakan sekarang ini adalah interpretasi saya terhadap apa yang dipotong itu. Apa yang diomongin sama Budi Ari gitu, bukan verbatimnya. Verbatimnya ada di potongan itu. Nah, Bang Budi Ari itu waktu itu mengatakan bahwa dia sangat yakin waktu itu, menurut saya nih. Dia bilang dia sangat yakin ya. Dia bilang bahwa nanti dulu kita bahas itu soal judul kata. Kenapa Bang? Katanya. Ini saya udah bicara sama penegak hukum, sama polisi, sama inspektorat segala macam udah saya kumpulin, udah gue kumpulin semua. Ini beberapa minggu ke depan akan heboh. Banyak yang ditangkap. Akan heboh? Iya, dia bilang gitu. Artinya Budi Ari waktu itu sudah memberikan semacam sinyal bahwa di aparatnya sendiri dia menemukan ada pelanggaran. Ada pelaku. Akan Ini level-level direktur nih katanya. Akan ditindak. Akan ditindak level-level direktur berarti nih. Dia sebut nama beberapa. Ya, kayaknya ada namanya yang ditangkap ini. Gitu. Berarti sebenarnya Budi Ari mungkin berpikir, ini juga interpretasi saya ya. Interpretasi ini. Budi Ari mungkin berpikir barangkali saya masih akan dipakai di pos yang sama. Ya kan, makanya nanti setelah saya kalau mau di pos yang sama saya akan tindak baru nih orang-orang ini. Mungkin dia juga akan menikmati perayaannya dia jadi Kominfo yang baru mungkin itu interpretasi nih gitu. Tapi waktu itu dia bilang jangan diomongin sekarang. Kalau diomongin sekarang nanti jadi rame, mungkin ada gerakan dari orang-orang ini gitu. Tapi memang beberapa nama yang dia sebut itu memang muncul. Berarti Pak Menteri sudah tahu sebenarnya ada. Bukan hanya tahu, dia udah ngumpulin. Udah ketemu aparat hukum segala macam. Tinggal ditindak. Iya kan beberapa minggu lagi dia bilang waktu itu. Ini beberapa minggu lagi. Persisnya omongannya kayak apa, ada videonya di Total Politik. Ya saya nggak akan bisa naikin itu tanpa
Bang Muni approval, karena ini permintaan Bang Munces gitu. Jangan dinaikin dulu waktu itu, karena alasan dia kan momentum waktu itu, ya kan. Jadi saya langsung ada saksi Budi, videonya juga ada. Bang Budi Ari ngomong gitu, beberapa minggu lagi akan banyak yang ditangkap-tangkepin. Beberapa ini dia sebut nama. Saya juga nggak tahu persis beberapa namanya gitu ya. Apakah semua nama yang dia sebut itu masuk atau sebagian yang masuk, atau mungkin ada nama yang dia duga tidak masuk malah masuk. Mungkin ya, kita nggak tahu itu. Jadi itu kan memang proses hukum, ya kan. Tapi waktu itu Bang Muni nyebut beberapa nama, saya terus terang nggak ingat namanya. Tapi nggak ingat semua namanya. Tapi beberapa nama yang dia sebut itu muncul, oh ini yang diomongin Bang Muni. Pas baru keluar isu ini, pas baru heboh isu penangkapan ini, ya. Beberapa nama yang saya ingat itu masuk memang dari Bang Muni. Ada nama-nama lain mungkin juga masuk, mungkin juga enggak, atau ada nama yang enggak dia duga masuk malah masuk. Ya, ini yang saya bilang tadi, Bang. Seperti halnya orang datang ke Total Politik yang kita nggak tahu backgroundnya, kita kan berprasangka baik aja sama tamu kan. Kita harus hormati dan muliakan tamu gitu kan. Ya mereka backgroundnya apa kita juga nggak tahu. Termasuk ya menurut saya apa yang terjadi sama Bang Muni, orang-orang sekitar dia yang dia duga itu satu line sama dia gitu, mungkin aja punya keterlibatan yang dia nggak tahu gitu. Ya itu saya bilang tadi bahwa di internal kekuasaan itu penuh dengan intrik kan gitu. Nature-nya kayak begitu gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah faktanya itu ada. Saya nggak tahu nih Bang Muni setuju saya ngomongin ini ke publik atau enggak ya, tapi itu biar resikonya saya yang tanggung gitu. Ya sebagai podcaster gitu ya. Tapi memang benar selagi verbatimnya ada. Waktu itu ada omongan Bang Muni, dia minta dimatiin kamera segala macam gitu ya. Ini beberapa minggu lagi akan ada kebohan. Ada kebohan, nih tangkepin semua. Nah dia sebut nama beberapa, terus saya duga sih, ini dugaan saya ya. Kenapa? Kan kalau posisinya kayak begitu kan harusnya Bang Muni aman. Harusnya aman kan? Karena dia yang koordinasi sama penegak hukum segala macam gitu. Ya kan? Harusnya aman gitu. Nah, tetapi pada proses penegakan hukumnya ya kan, proses penyelidikan gitu ya, mungkin aja ada hal-hal yang nggak dia duga itu terjadi gitu. Ya kita nggak tahu gitu. Misalnya orang yang dia menganggap orang ini tidak punya masalah, ternyata ada masalah ya kan di belakang dia gitu. Mungkin bisa aja gitu. Tapi beberapa nama itu memang ada. Memang ada. Nah, gitu. Saya waktu masih di podcast yang sebelumnya juga menyorot kinerja Budi Ari waktu pindah pos dari Wamendes ke Menkominfo. Waktu itu malah saya undang beberapa kali untuk hadir dalam podcast saya. Itu untuk membahas khusus judi online. Kenapa saya tertarik tuh mengundang Budi Ari untuk bicara di podcast? Karena gebrakan Budi Ari dalam memberantas judi online itu kayaknya fokus sekali, ya kan? Dan bahkan masif gitu ya. Karena perintah presiden. Nah, makanya ketika kemudian muncul kasus ini, saya coba mempelajarinya begini, Mas Ari. Kenapa menteri baru ini, Mutia Hafidz ya, seperti seolah-olah bukan hal baru lagi nih. Kan? Dan pasti ketika ada pergantian kekuasaan, ya kan, proximity yang ada di internal juga pasti akan bergeser. Ya kan, pasti juga akan bergeser dan beberapa orang yang punya yang pasti gitu ya, hal yang akan di tengah pergeseran itu yang pasti akan ditanyakan oleh seorang menteri adalah apa yang menjadi perintah presiden kepada menteri tersebut gitu, ya kan? Nah, ketika presiden memerintahkan soal judi online gitu ya, terlibat judi online misalnya gitu,
menterinya baru nih, ya kan? Karena dulu Bang Budius punya bisa mempengaruhi menterinya gitu ya. Ketika ada pergeseran di dalam, bahan yang kemarin masih ada itu saya lempar ke menterinya gitu kan, ya kan? Maka ini nih, karena saya tahu Bang Budius main kan, pasti mereka di antara mereka tahu siapa yang main tuh. Wawancara aja birokrat Kominfo itu satu-satu dia tuh udah tahu siapa pemain-pemainnya, ya kan? Ya jadi kalau kita bilang Bu Mutia ini membongkar ini, ya itu tentunya bagian dari komitmennya Pak Prabowo dan itu dilakukan oleh Bu Mutia gitu ya. Apalagi kan Budi Ari itu kan cuma jadi menteri 10 bulan. 10 bulan ya. Iya kan? Nah, birokrat-birokrat yang selama ini nggak bisa melawan ini orang-orang yang udah established di dalam gitu ya. Ini sekarang setelah 10 bulan Budi Ari makin menguat juga posisinya gitu. Karena isu judi online ini udah makin kuat gitu, makin dibicarakan gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya Bu Mutia kita harus akui juga apresiasi langkah yang diambil Bu Mutia, ya kan? Dan artinya internal Kominfo itu ya mereka masih ada kompetisinya, jalan check and balances internalnya jalan gitu. Makanya isu ini menjadi cepat gitu. Nah, saya sendiri karena juga merasa kenal dengan Budi Ari, ya kan. 2 hari lalu kemarin saya lupa persisnya, saya langsung konfirmasi ke Pak Menteri Koperasi ya sekarang. Jawabannya simple, ya kan. Dikirim jawabannya berupa meme, ya kan. Meme bunyinya tulisannya begini: saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Lah, artinya dari sana saya menginterpretasikan saya diperiksa kalau memang dianggap perlu diperiksa kan begitu ya kan. Kebenaran akan menemukan jalannya. Nah, makanya saya mencoba meyakinkan Budi Ari, oke, untuk memperjelas itu hadir di sini. Ternyata kan sebenarnya sudah mau ya kan, tetapi karena ada rapat nggak jadi. Nah, tapi kemudian Mas Ari, kalau kemudian ini di framing sedemikian rupa menjadi sangat politis ya kan, framingnya juga cukup mengadu domba kembali antara Prabowo dengan Jokowi ya kan, sehingga seolah-olah sekarang Budi Ari ya kan harus diposisikan di ujung tanduk ya kan. Artinya sebentar lagi Budi Ari akan diperiksa sehingga ada balancing pemelembong kena sebagai musuh politik di internal juga. Prabowo juga nggak pilih kasih nih, akan diperiksa juga. Seolah dengan posisi seperti itu Budi Ari dikesankan di ujung tanduk. Prabowo tidak kena, Prabowo imparsial, siapapun akan saya sapu kalau memang terbukti secara hukum. Mas Ari melihat ini diksi di ujung tanduk ini pas nggak sih? Pertama gini ya, menurut saya Bang, semua jabatan publik terutama appointee, jabatan yang ditunjuk oleh presiden, itu harusnya pejabatnya merasa di ujung tanduk. Setiap saat. Ada atau nggak ada kasus? Ada kasus, ya kan? Ya, kesadaran di ujung tanduk itu baik. Ya. Artinya mereka akan berbuat dan akan bertindak dengan sebaik-baiknya, ya kan? Agar mereka tidak digeser, karena dalam logika presidensialisme kan memang jabatan menteri itu kan hak prerogatifnya presiden gitu. Setiap saat presiden bisa ganti menterinya gitu. Nah, masalah di ujung tanduk segala macam itu kan ya, satu tadi Bang Budius sudah nyebut ini soal framing dan lain-lain gitu kan. Kalau saya sih mau melihat ini kasus hukum murni, ya udah kita tunggu proses hukumnya gitu ya. Kita tunggu proses hukumnya, dan harusnya pemerintah atau siapapun yang menjadi pendukung pemerintah hari ini berterima kasih kepada orang-orang yang terus menyuarakan ini gitu. Ini active citizen. Memang keresahan kita bersama, dia menyampaikan kritiknya dan lain-lain gitu. Itu hal yang harusnya sangat diapresiasi. Kedua, menurut saya yang juga penting adalah memang
ini problem disorientasi para kritikus pemerintah hari ini gitu. Ya kan? Mereka itu banyak dari mereka itu adalah kritikusnya Jokowi. Iya kan? Iya. Anti Jokowi. Ya. Tapi sulit untuk anti Prabowo. Sulit. Iya kan? Kenapa? Karena Prabowo adalah orang yang sudah membangun karir politiknya begitu begitu Mengakar dan berbagai macam kekuatan politik. Betul. Ada bersama Prabowo. Udah pernah bersama Pak Prabowo. Bahkan lawan-lawannya kemarin tuh udah pernah bersama Pak Prabowo. Betul. Gitu. PKS pernah gitu kan. Terus di pilkada. Jadi agak sulit kita membayangkan ada elit politik. Bahkan yang paling konsisten anti Jokowi seperti Rocky Gerung pun sebenarnya dulu adalah iya, Prabowo, kan gitu. Prabowo gitu. Iya kan? Memang masih ada tentunya kritik dari Pak Rocky. Itu bagian dari posisi politiknya Pak Rocky. Memang masih ada kritiknya. Cuma jika dihadapkan pilihan harus mengkritik Prabowo atau Jokowi, pasti masih akan mengkritik Jokowi gitu kan. Itu membuktikan juga bahwa keberadaan Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo masih tetap relevan gitu kan. Makanya kritik ke Pak Jokowi masih tetap ada gitu ya. Nah, itu dan seperti yang saya bilang di awal tadi, Budi Ari adalah dianggap bagian dari inner circle-nya Jokowi. Itu bagian yang tidak bisa terlepaskan. Pengembangan kasus ini di publik kayak apa, ya kan? Pasti bercampur sentimen dan lain-lain, itu sudah keniscayaan gitu ya. Dan ini harus diterima oleh Bang Budi Ari sebagai seorang pejabat publik juga gitu ya. Ini bentuk dari latihan juga bagi seorang pejabat publik untuk menghadapi ketegangan-ketegangan kayak begini gitu. Dan ini permainan yang mahal nih. Harusnya Bang Muni dalam situasi sekarang ini seharusnya ya saya rasa Bang Muni berterima kasih diberikan ujian yang seberat ini gitu ya. Kalau beliau bisa lolos ya itu akan menjadi portofolio gitu kan gitu kan. Memang beliau clean gitu kan. Ya itu satu. Yang soal Pak Prabowo lagi yang saya mau katakan bahwa agak sulit kita menyebutkan sekarang kekuatan politik mana yang tidak pernah berurusan sama Pak Prabowo. Misalnya hampir nggak ada. Pilkada misalnya apa iya bupatinya nggak didukung Gerindra gitu misalnya. Kan gitu aja sesederhana itu Bang. Jadi memang menurut saya kelompok anti Jokowi atau dalam konteks ini adalah oposisi, kekuatan oposisi gitu ya, masih mengalami disorientasi, ya kan? Bahwa penguasanya sekarang Prabowo, tapi mereka yang kritis terhadap Prabowo-nya gitu ya, agak sulit juga karena Pak Prabowo adalah pemimpin yang pernah melakukan merangkul semuanya selama ini, pernah memberikan manfaat untuk banyak kekuatan politik gitu kan. Hampir semua kekuatan politik pernah diberikan manfaat oleh Pak Prabowo gitu kan. Memang punya rekor politik yang seperti itu gitu. Nah sementara bagaimana mereka ke Pak Jokowi gitu ya, kritis ya kan, karena memang ada anggapan Pak Jokowi masih sangat kuat di pemerintahannya Pak Prabowo gitu, ya kan. Jadi diksi di ujung tanduk ini ya, menurut saya itu tidak lepas dari keinginan mengurangi relevansi Jokowi di pemerintahannya Prabowo. Ya kan. Mencoba terus untuk mengikis lah. Iya mengikis, ya kan. Untuk mengikis pengaruhnya Jokowi kan gitu loh. Mengikis ini di luar kasus ini sebagai sebuah fenomena hukum dan kriminal ya. Kalau itu kita udah serahkan ke penegak hukum lah. Kita nggak masuk di situ. Kita masuk di wacana publiknya aja. Nanti daripada kita dipelintir macam-macam gitu. Pro judi online gitu kan. Tapi intinya gitu sih Bang.
artinya relevansinya memang besar. Sehingga kritikus dan orang-orang yang pernah menerima manfaat atau pernah merasakan bekerja sama Pak Prabowo ini gitu ya kan, merasa Pak Prabowo harus dibebaskan. Kan gitu. Narasinya kan kira-kira yang ada di belakangnya kan gitu. Upaya penyelamatan Prabowo dari pengaruh buruk Jokowi kan gitu kira-kira. Kayak gitu tuh. Apakah terpengaruh Presiden Prabowo dengan diksi-diksi seperti ini menurut Mas Ari? Saya baca buku tahunannya Pak Prabowo ya. Iya kan? Buku tahunan waktu beliau SMA di London. Kan ada buku tahunan. Kalau sekolah kita zaman dulu kan boro-boro buku tahunan. Tapi kalau sekolah Pak Prabowo itu ada buku tahunan. Pak Prabowo tuh kira-kira bilang kayak begini. I don't care what people say, because I have mine. Jadi gue gak peduli apa kata orang, ya opini orang. Karena gue punya sendiri opini gue. Kira-kira itu SMA loh. Pak Prabowo SMA. Dari SMA aja sudah punya prinsip seperti itu, apalagi sampai sekarang itu pasti menjadi prinsip. Harusnya ya. Dan ini yang terakhir nih, Bang Budi. Ini omongannya Gus Romi, Roma Hurmuzi di Total Politik. Kontennya naik kira-kira hari Jumat. Jadi ini ada omongannya Gus Romi yang menarik. Bukti bahwa Pak Prabowo nggak terlalu peduli sama opini orang. Ya. Kalau dia udah punya pikiran. Waktu 2014, pertarungan Prabowo dan Jokowi itu neck to neck. Pernah Prabowo disurvei unggul, pernah Jokowi, bahkan di hari-hari terakhir aja survei di quick count aja, hasil quick count bisa beda. Gitu kan, ingat kan waktu itu kan. Iya kan? Nah, waktu itu semua survei mengatakan bahwa Prabowo unggul atas Jokowi di berbagai macam aspek karakteristik kepemimpinan. Kecuali satu. Aspek kepemimpinan, karakter kepemimpinan. Tahu nggak satu itu Pak Prabowo kalah apa? Pak Jokowi dianggap lebih merakyat. Sisanya Pak Prabowo unggul, tegas, berani. Ya kan, merakyatnya yang kalah merakyat. Romi datang ke Pak Prabowo, Gus Romi. Pak, ini semuanya kita menang kecuali merakyat. Ya kan? Ini opini publik kayak gini, Pak. Kita harus bikin Bapak lebih merakyat. Gimana caranya? Bapak besok jangan pakai Lexus lagi. Pakai Avanza aja. Minimal sama kayak mobil sebelah lah. Innova. Tahu nggak Pak Prabowo jawab apa? Pak Prabowo bilang, Mas, kalau begini saya bohongin rakyat. Saya nggak mau bohongin rakyat. Artinya pencitraan seperti itu bukan. Dia nggak mau bohongin rakyat karena dia punya pikiran sendiri. Iya. Iya kan? Dia tetap dengan dirinya lah ya. Tetap dengan dirinya. Saya pakai Lexus. Iya, saya. Iya, gitu betul. Oke. Nah, ini dalam hal kayak begitu gitu ya. Makanya saya sih beranggapan ya, saya nggak tahu apakah hari ini Pak Prabowo sudah berubah, kita nggak tahu, menjadi lebih sensitif, bukan lebih sensitif, lebih gampang tersentuh dengan opini media sosial dibandingkan dia yang dulu. Itu bahkan survei loh. Iya. Kalau dia mau lebih merakyat, mungkin dia yang menang. Gitu, asumsi timnya kayak gitu. Iya. Dan dia nggak mau itu karena dia punya opini. Ketika saya berubah, saya membohongi rakyat. Gitu waktu itu. Ini ada videonya nih, Gus Romi ngomong itu. Nah, artinya dalam hal ini, apabila dia menganggap Pak Jokowi itu baik buat dia, mau dibilangin kayak apapun, dia akan konsisten dengan itu harusnya ya. Kecuali dia berubah gitu. Karena kita tahu Pak Prabowo, orang yang ikut sama Pak Prabowo itu enggak setahun 2 tahun, Bang. Pak Prabowo punya orang yang ikut sama beliau 25 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Dan masih terjaga sampai hari ini gitu. Nah, jadi pasti kebersamaan itu diuji dengan berbagai macam opini-opini ini juga kan. Iya. Ya kan, Pak, sini kayak gini, Pak, sini kayak gini, Pak gitu. Nah, saya diceritain sama
salah satu orang dekatnya Pak Prabowo. Dia bilang gini, Pak Prabowo itu akan kesel sama orang. Kalau misalnya Bang Bodius nih datang ke Pak Prabowo, Iya. Pak, si ini kan begini orangnya Pak, si ini kan begini Pak orangnya. Dia akan marah. Kalau menurut dia nggak kayak gitu. Ini kelebihan kekurangannya sekaligus nih ya. Kekurangannya kan pasti akan sangat naif melihat kekuasaan kan. Bisa ditipu orang kapan aja kan, kekurangannya kayak gitu. Tapi untuk menjaga hubungan, ini perspektif yang paling tepat gitu. Dia, ada apa kepentingan kamu jelek-jelekin dia? Kamu mau apa ngejelek-jelekin dia? Di otak dia kayak gitu. Ini orang dekatnya Pak Prabowo. Makanya saya sih ngerasa permainan opini untuk mengadu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, apalagi momen honeymoon kayak sekarang, akan berat. Tapi mungkin aja nanti kalau Pak Jokowi yang berubah gitu kan, atau Pak Prabowo yang berubah ketika merespon satu situasi politik, itu sangat mungkin gitu. Nah kalau situasi politiknya normal kayak sekarang, saya rasa sih akan sangat sulit gitu. Baik, Mas Ari Putra, memang kita tidak sedang membahas spekulasi politik apa dari case ini. Nah, kalau kasus hukumnya kita serahkan bukan ke domain kita, ya kan, bukan berarti kita nggak bisa ya. Tapi bukan domain kita, ya kan. Biarkan kawan-kawan yang lain kita tidak bisa menghambat pikiran kawan-kawan yang lain atas case ini. Malah kita berterima kasih. Iya. Ini jadi perhatian. Betul. Yang paling penting adalah kita mencoba mendudukan sejelas-jelasnya, seobjektif mungkin, ya kan, sehingga proses penegakan hukum atas dugaan-dugaan yang dikaitkan dengan Budi Ari, proses hukum aja. Terima kasih Mas Ari Putra. Thank you Bang Budi. Demikian perbincangan kita dengan Mas Ari Putra, dan kita sama-sama menunggu, ya kan, proses hukum terkait dugaan-dugaan yang dialamatkan ke Budi Ari Setiadi yang dulu pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.